Antoine Griezmann merupakan salah satu bakat terbaik Prancis di abad 21. Memang karirnya tak sementereng Zinedine Zidane, Thierry Henry, ataupun Kylian Mbappe. Karirnya juga mandek di klub sekelas Atletico Madrid. Sekalinya pindah ke klub besar sekaliber Barcelona, performanya malah menurun drastis. Akan tetapi, torehan trofi dan statistiknya di atas lapangan tak bisa dipandang sebelah mata. Griezmann bahkan sempat masuk ke 3 besar Ballon d'Or sebanyak 2 kali di era dominasi Messi dan Ronaldo. Lantas, bagaimana perjalanan Antoine Griezmann memenangi setiap pasang surut dalam karirnya? Berikut kisah selengkapnya. Antoine Griezmann lahir di Mâcon, Prancis pada 21 Maret 1991. Sang ayah Alain Griezmann merupakan mantan anggota dewan, sedangkan ibunya bekerja di rumah sakit. Darah sepak bola sudah mengalir di dalam dirinya sejak kecil. Pasalnya, sang kakek yang bernama Amaro Lopes merupakan mantan bek tengah Portugal. Akan tetapi, minat Griezmann terhadap sepak bola baru mekar pada perhelatan Piala Dunia 1998. Kala itu, Griezmann kecil menyaksikan aksi-aksi menawan dari pahlawan Prancis ketika menaklukkan panggung kejuaraan dunia. Awal mula Griezmann berkenalan dengan sepak bola adalah ketika membela klub daerah asalnya, UF Mâcon. Setelah sebelumnya sempat ditolak klien yang merupakan klub favoritnya semasa kecil. Bak ketiban rezeki nomplok, pemuda Prancis itu kemudian mendapat tawaran untuk bergabung dengan Akademi Real Sociedad pada tahun 2005 berkat penampilannya yang begitu cemerlang. Setelah 4 tahun berada di level junior, Griezmann lalu melakukan debut profesionalnya pada tahun 2009. Selama membela Sociedad, Griezmann telah mencatatkan 52 gol dan 18 assist. Berkat catatan apik tersebut, namanya dimasukkan ke dalam skuad timnas Prancis untuk gelaran Piala Dunia 2014. Tak hanya itu, ia bahkan menjadi salah satu pilihan utama Didier Deschamps pada perhelatan tersebut. Kegemilangan yang ditunjukkan Griezmann dari waktu ke waktu menarik minat Atletico Madrid untuk mendapatkan tanda tangannya. Dia pun mendarat di kota Madrid setelah ditebus dengan mahar 30 juta euro. Griezmann langsung menjelma menjadi salah satu pemain andalan Los Rojiblancos racikan Diego Simeone. Bagaimana tidak? Di musim debutnya, ia merupakan tulang punggung utama Atletico di barisan depan. Griezmann sukses menyarangkan 22 gol di Liga. Raihan ini membuatnya mengisi posisi ketiga daftar pencetak gol terbanyak, setara dengan Neymar Junior. Sang pelatih Diego Simeone pernah berkomentar, "Terlepas dari gol dan asisnya, saya sangat menyukai caranya bekerja sama. Itulah yang membuatnya menjadi pemain hebat. Dia bisa terus mengembangkan dirinya." Padahal di awal kedatangannya ke Atletico, ada banyak pihak yang meragukan kapabilitasnya. Akan tetapi, itu baru permulaan saja. Tahun 2016 barangkali menjadi salah satu periode waktu yang tak akan pernah dilupakan Griezmann sepanjang karirnya. Di tahun tersebut, namanya benar-benar naik berkat performanya yang begitu gemilang di atas lapangan. Yang lebih spesial lagi, Griezmann berhasil mengantarkan klub dan negaranya ke 2 final kompetisi Eropa. Sayangnya, ia harus kandas di 2 partai tersebut gara-gara Real Madrid dan Portugal dihuni Cristiano Ronaldo. Hanya sampai di situ? Tentu tidak. Performa gemilang Griezmann di tahun 2016 membawanya menuju 3 besar nominasi Ballon d'Or dan UEFA Player of the Year. Sayangnya, dia harus kalah dalam perebutan tersebut. Lagi-lagi penyebabnya adalah Ronaldo. Patah hati Griezmann di tahun 2016 memacunya untuk bangkit. Hasilnya, pemain yang identik dengan nomor 7 tersebut sukses menjuarai Piala Dunia 2018 dan Europa League di tahun 2019. Tak hanya numpang juara, Griezmann adalah bagian penting bagi Prancis dan Atletico. Profil dan prestasi Griezmann yang mentereng berhasil menarik minat Barcelona untuk mendapatkan jasanya. Tak tanggung-tanggung, klub asal Katalan tersebut rela merogoh kocek hingga 120 juta euro demi sang pemain.
Sayangnya, pilihan Griezmann untuk meninggalkan klub Wanda Metropolitano pada tahun 2019 bukanlah suatu keputusan yang bijak. Griezmann kala itu diproyeksikan sebagai pengganti Neymar, mengingat Coutinho yang penampilannya tak kunjung membaik. Griezmann yang biasanya beroperasi di sisi tengah, entah sebagai ujung tombak utama maupun di belakang striker, kini justru lebih sering beroperasi di sektor sayap. Mau bagaimana lagi? Saingan Griezmann saat itu adalah Lionel Messi, yang jelas merupakan pemain terbaik dunia. Pada akhirnya, Griezmann hanya mencatatkan 35 gol dan 17 assist selama berseragam Blaugrana. Lebih naasnya lagi, Atletico justru sukses keluar sebagai juara La Liga setelah Griezmann cabut dari klub. Barca yang merasa tertipu akhirnya mengembalikan sang pemain ke Atletico dengan status pinjaman selama 2 musim. Sayangnya, masalah baru justru muncul. Beban gaji Griezmann yang besar memaksa kedua tim untuk menyiasatinya. Dalam kontrak peminjaman tersebut, Griezmann tidak boleh dimainkan selama lebih dari 45 menit dalam 50% pertandingan Atletico. Jika peraturan itu dilanggar, Atletico wajib membayar Barca dengan uang sebesar 40 juta euro. Pihak Atletico kemudian mengakali kontrak tersebut dengan hanya memainkan Griezmann sebagai pemain pengganti sejak menit 60 ke atas. Hal itu membuat Griezmann tidak terhitung bermain secara full, sehingga presentasi permainannya turun di bawah 50%. Akan tetapi, Griezmann justru kembali menemukan performa terbaiknya di periode ini, dengan mengemas 24 gol dan 24 assist. Griezmann memang tidak menghabiskan banyak waktu untuk membela klub-klub besar yang mampu konsisten bersaing di Eropa. Akan tetapi, kontribusinya bagi Atletico selama ini telah mengukuhkan namanya sebagai salah satu legenda klub yang berjuluk Los Colchoneros tersebut. Bahkan dirinya bisa dibilang sebagai salah satu pemain paling underrated di kancah persepak bolaan dunia. 2 kali masuk 3 besar nominasi Ballon d'Or di era Ronaldo dan Messi adalah bukti nyata bahwa Griezmann adalah salah satu pesepak bola top di generasi ini. Itulah kisah jatuh bangun yang dialami Antoine Griezmann di sepanjang karirnya.